Nah, teman-teman, semakin penasaran dengan lanjutan ceritanya? Yuk, simak aku bercerita. Nabi Yunus diperintah oleh Allah untuk berdakwah di negeri Ninawa. Nabi Yunus berkata kepada kaum Ninawa, "Wahai kaum Ninawa, janganlah kalian menyembah berhala. Sembahlah Allah, Tuhan yang patut kalian sembah." Kaum Ninawa dengan sombongnya menjawab, "Tidak, kau tidak bisa menyuruh kami untuk menyembah Tuhanmu. Memangnya kau siapa? Kau bukan dari keturunan nenek moyang kami. Pergilah kau dari negeri ini." Begitulah sikap kaum Ninawa terhadap Nabi Yunus. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah, akan tetapi mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Yunus, yakni menyembah Allah. Astagfirullahaladzim. Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi kaumku yang keras kepala, tidak mau menyembah Engkau, ya Allah." Nabi Yunus pun berkata kepada kaum Ninawa, "Wahai kaum Ninawa, sesungguhnya aku telah memperingatkan kalian. Jika kalian masih menyembah apa yang kalian sembah saat ini, maka Allah akan menurunkan azab yang sangat pedih atas diri kalian. Oleh karena itu, cepatlah bertaubat. Semoga Allah mengampuni kalian." Dan akhirnya Nabi Yunus pun pergi meninggalkan negeri Ninawa dalam keadaan sedih dan putus asa. Tiba-tiba setelah kepergian Nabi Yunus, muncullah awan hitam di langit negeri Ninawa, sehingga keadaan menjadi gelap gulita. Di tengah kekhawatiran yang besar, kaum Ninawa teringat ucapan Nabi Yunus. "Bagaimana ini? Apa yang terjadi? Apa benar yang dikatakan oleh Yunus? Jika benar, kita telah melakukan kesalahan dan kebodohan. Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami dari azab-Mu, ya Allah." Dan Allah pun menerima taubat mereka. Teman-teman, semakin penasaran nggak dengan keadaan Nabi Yunus saat ini? Nabi Yunus ternyata pergi menaiki sebuah kapal. Saat berlayar, seketika badai besar membuat kapal Nabi Yunus berguncang dengan kencang. Nahkoda pun memerintahkan untuk membuang barang-barang yang ada di kapal. Wush, wush, namun setelah itu dilakukan tidak membuat kapal menjadi stabil. Nahkoda dan penumpang pun sepakat untuk mengurangi jumlah penumpang dengan cara mengundi. Di undian yang pertama muncullah nama Nabi Yunus. Namun penumpang berkata, tidak pantas rasanya jika Yunus yang harus terjun ke laut, karena dia adalah orang yang solih. Akhirnya dilakukanlah undian yang kedua dan yang ketiga kalinya. Namun hasilnya sama, Nabi Yunus. Nabi Yunus pun berkata, "Tidak apa-apa tuan-tuan, ini sudah merupakan takdir yang Allah tentukan untukku. Ya Allah, ampunilah aku. Ini adalah balasan atas ketidaksabaranku menghadapi kaumku." Akhirnya Nabi Yunus terjun ke laut dan menganggap ini sudah takdir Allah. Beliau terombang-ambing di laut, lalu muncullah ikan paus yang menelan tubuh Nabi Yunus. Tinggallah beliau dalam perut ikan paus. Di perut ikan paus beliau merenungi kesalahannya yang telah meninggalkan negeri Ninawa dalam keadaan putus asa, seraya terus mengucapkan, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ya Allah, Maha Suci
engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus tanpa henti memohon ampun kepada Allah. Allah pun mengabulkannya dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan paus. Lalu Nabi Yunus pun diperintahkan untuk kembali ke negeri Ninawa untuk menyampaikan risalah. Kaum Ninawa